berhadiah umroh. Jamaahnya juga banyak. Ini teknik yang dilakukan oleh Masjid Raya Al-Falah. Akhirnya saat ini Masjid Al-Falah jumlah takmirnya ada 50, digaji full, digaji profesional. Pegawainya nggak boleh kerja di tempat lain, hanya ngurus masjid. Imamnya digaji 2 kali UMR. Berarti imam di sini berapa UMR di sini? 3 juta ya. Berarti diumumkan pada masjid apa namanya sini? Fabiansyah, dibutuhkan imam, hafidz Quran, gaji 6 juta. Nah, itu contohnya yang dilakukan. Ditirulah sama Masjid Muhdar Arifin di Sedayu Gresik. Diumumkan imam Masjid Muhdar Arifin minimal hafidz Quran, suara merdu, gaji 10 juta, mobil Innova Reborn, dan rumah terbaru. Masya Allah, yang daftar lebih dari 1000 orang imam hafidz Quran. Itu yang dilakukan Masjid Muhdar Arifin Sedayu Gresik. Nah, sehingga saat ini banyak masjid-masjid yang memang dikelola profesional. Kalau di Jogja yang baru berdiri belum ada 3 tahun, itu namanya Masjid Muslim United MU, meniru klub sepak bola di Inggris, Liga Inggris. Ada Manchester United. Nah, ini bikin Masjid Muslim United. Nah, MU sekarang sering kalah, ganti Real Madrid, maka masjidnya juga berubah namanya, sekarang Real Masjid. Nah, nanti Liga Indonesia yang menang apa, nanti diganti lagi. Ini yang terjadi di Yogyakarta. Jadi nama masjidnya berubah-ubah sesuai liga sepak bola yang terbaik mana. Nah, ini kreativitas anak muda, dipimpin sama Mas Nanang, wakilnya Mas Agung. Dan saat ini, ya Bapak Ibu semuanya, banyak masjid-masjid yang Masya Allah tumbuh luar biasa. Kalau di Kalimantan ada namanya Masjid Kapal Munjalan, dipimpin oleh Ustadz Lukmanul Hakim. Masjidnya berdiri 95% non-muslim, jamaahnya nggak lebih dari 200. Tapi setiap bulan berbagi beras kurang lebih di atas 800 ton sampai 1200 ton. Berarti infaknya mendekati 10 miliar per bulan. Berarti infaknya per hari 300 juta. Ini masjid-masjid yang Masya Allah ketika saya keliling, ternyata masjid ini fungsinya tidak hanya untuk sholat, tapi juga fungsi sosial. Maka saya semalam menyampaikan, kalau masjid fungsinya hanya untuk sholat, itu namanya musola. Musola itu kan hanya untuk sholat, untuk sujud saja. Maka bila masjid kok fungsinya hanya untuk sholat, namanya bukan masjid, tapi musola besar. Nah, apa namanya diganti. Jadi kalau masjid itu hanya untuk sholat, hanya untuk event kegiatan sholat, tidak untuk kegiatan sosial, tidak untuk kegiatan pendidikan, maka menurut imam besar Masjid Istiqlal, fungsi masjid itu ada 23. Ya, di sini saya sebutkan contoh-contohnya ya. 1, pusat ibadah jelas, sholat 5 waktu. Kalau zaman Rasulullah, pusat pemerintahan. Maka saat ini Al-Falah juga mencoba ada transit imam ini, kanan kiri. Ini kalau di Al-Falah dirubah. Jadi tamu-tamu saya, tamu-tamu masjid kalau pengen berkunjung itu bisa nemuinya di transit imam. Di situ full makanan, ada kulkas, ada buah, ada minuman segar. Jadi full makanan, full AC. Nah, itu kalau ketemu sama saya di transit sebelah kiri. Kalau sebelah kanan ini transit perkumpulan imam-imam. Jadi saat ini Imam Al-Falah jumlahnya ada 12 orang saat ini. Semuanya digaji. Tidak imam dorong lagi, ya. Terus pusat konsultasi kehidupan. Maka di Al-Falah di meja depan
ada biro konsultasi jodoh, biro konsultasi kehidupan, biro konseling keluarga, dan lain sebagainya di meja depan Al-Falah. Jadi di luar ini, kalau di Al-Falah ada banyak meja, full wifi, full minuman. Jadi banyak minuman tinggal ngambil. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Teh jahe gratis, air mineral gratis. Tapi kalau minum-minuman segar silakan berbayar. Keundangannya untuk Masjid Raya Al-Falah. Bahkan kalau ada perusahaan yang kolaps, perusahaan yang lagi bermasalah, itu konsultasinya ke Masjid Raya Al-Falah. Punya hutang nggak bisa lunas-lunas, lapornya ke Masjid Al-Falah. Dibimbing sampai selesai. Nah, maka pusat konsultasi agama, pusat ekonomi, ini dilakukan setiap hari Sabtu. Orang-orang yang pengen belajar bisnis dikumpulkan hari Sabtu, namanya pejuang nafkah. Dan pulangnya dikasih miras biar senang. Ya, rata-rata ibu-ibu. Miras ini bukan minuman keras, tapi minyak dan beras. Nah, jadi dari masjid ngaji, pulang bawa beras, bawa minyak, bawa rendang, bawa gula, bawa oleh-oleh ke rumah, bawa telur. Dibahagiakan. Ini setiap hari Sabtu. Nah, pusat informasi publik yang cari pekerjaan, yang cari informasi lowongan pekerjaan, lapornya ke masjid. Pak, saya lagi nganggur Pak, kena PHK Pak, lapornya ke masjid. Nanti dicarikan pekerjaan. Ya, ini yang dilakukan Masjid Raya Al-Falah. Terus pusat pendidikan, pusat pembelajaran. Maka ada namanya adalah membantu masjid lain. Guru-guru Al-Falah ngajarin ngaji. Menurut riset, 65% penduduk Islam yang sudah ngaku muslim ini ternyata belum bisa baca Al-Quran. Umurnya di atas 50 tahun. Maka masjid peduli ngajarin bapak-bapak yang belum bisa baca tulis Al-Quran, dibimbing, diarahkan dari Iqra 1. Ya, pusat kesehatan di Al-Falah ada tensi, ada bekam, ada terapi, ada pengobatan gratis, ada donor darah. Jadi kalau warga nggak punya duit, bingung, maka lapor ke Al-Falah. Disiapin 2 ambulan juga untuk melayani sosial. Jam berapapun kita siapin layanan kesehatan. Nah, pusat penampungan pengungsi. Nah, di Al-Falah itu bisa menampung keluarga yang lagi kurang harmonis. Contoh, jam 2, jam 3 malam, Al-Falah kan buka terus. Maka bapak-bapak banyak yang sudah datang di masjid. Karena ada teh jahe, ada kursi untuk nongkrong seperti kafe. Pak, jam segini kok sudah di masjid, kenapa? Ya, di masjid enak, ada wifi, bisa buka internet, bisa leyeh-leyeh, bisa istirahat. Loh kenapa? Lah di rumah dimarahi istri terus, mending di masjid. Nah, menampung pengungsi ketika dimarahi istri. Ini namanya masjid ramah cekcok rumah tangga. Jadi di rumah nggak betah, diomelin istri, pindah ke masjid. Full wifi, full minuman. Nah, penyelesaian sengketa. Ini masjid macam-macam, ya. Penyelesaian sengketa, ya, suami istri. Kemarin saya ceritakan di rumah tengker sama istrinya. Akhirnya istrinya diusir. Bingung nggak punya tempat tinggal, lapor ke Al-Falah. Al-Falah mencarikan kontrakan. Carikan kontrakan dapat, dipastikan makan nggak kelaparan. Masjid ngasih beras. 4 bulan pisah sama suami, akhirnya kita temukan. Bapaknya kerja di mana? Di Pasar Bunder Pak. Lah gimana? Mau berdamai lagi? Oh ya mau Pak, ditemukan. Akhirnya pisah 4 bulan, nggak ketemu, akhirnya sekarang sudah bersatu lagi. Oh ada lagi sama istrinya yang dimarahi terus,
sang suami tidurnya di emperan masjid, ada juga begitu. Jadi menampung berbagai macam persoalan keluarga. Jadi tahu betul bagaimana problematika masyarakat. Ada yang dari Cibinong, pas pensiun pisah sama istrinya, akhirnya bingung mencari ketenangan batin, motornya dijual, akhirnya tinggal di Al-Falah mencari ketenangan batin. Ada yang dari Bojonegoro, sampai saat ini sudah tinggal lebih dari 4 bulan. Yang paling ramah Mbah Min, kurang lebih sudah tinggal di atas 2 tahun. Tinggal di Al-Falah, tidur di Al-Falah, makan di Al-Falah. Karena Al-Falah menyiapkan makan setiap saat. Ada beras, ada masak. Maka orang betah ke Masjid Al-Falah. Ini gambaran pengennya itu masjid fungsinya adalah seperti zaman Rasulullah. Tidak hanya tempat untuk sholat, tapi mengasuh umat. Problematika di permasalahan itu bisa diselesaikan di masjid. Jadi masjid tempat berkumpul, masjid titik nol kegiatan, masjid menjadi tautan umat Islam. Nah, kalau masjid sudah seperti ini, ya tidak hanya untuk sholat saja, insya Allah ini pertanda permasalahan umat bisa diselesaikan dari masjid. Maka akhirnya sekarang banyak tumbuh. Kalau di sini ada story langit, ya Mas Berlian ya, Berlian Santosa. Kalau di Lombok, Kak Wawan juga pencerita mendirikan Masjid Jalan Cahaya. Belum ada masjidnya, tapi sudah berfungsi. Belum ada masjidnya, sudah berkontribusi. Masjid tidak hanya beton dan besi, tapi masjid fungsi dan kontribusi. Setiap bulan berbagi kurang lebih 100 juta. Dibagikan beras, dibagikan sembako, membantu anak-anak yatim. Itu dipimpin oleh Kak Wawan yang ada di Lombok. Inilah gambaran Bapak Ibu, sehingga perjalanan dari apa yang saya lakukan, saya tulis di buku saya. Ini buku saya yang ketiga. Buku saya yang pertama, Marketing Langit. Karena saya itu jualan ayam aslinya. Sampai saat ini juga masih jualan ayam. Punya restoran Bapak Ibu semuanya. Namun sekarang sudah pensiun saya, sudah nggak ngurusin bisnis. Tapi berbisnis sama Allah, jadi marbot masjid. Buku saya yang kedua, Kuliner to Bilioner. Buku yang ketiga adalah bercerita tentang pengelolaan Masjid Raya Al-Falah, sehingga saat ini saya diminta keliling dari berbagai kota untuk menceritakan, menginspirasi bahwa masjid ini sudah banyak jumlahnya, hampir 1 juta, tapi belum begitu banyak dampak fungsinya karena masjid hanya untuk sholat saja. Itu utama, namun tidak dipergunakan dengan hal-hal yang lain. Infrastruktur segede ini mestinya bisa berdaya untuk memberdayakan kebanyakan orang. Mungkin ini gambaran Masjid Raya Al-Falah, ya. Ini sampai tertenang tidur ya, yang syuting, masya Allah. Gak apa-apa ya. Ini kan sebagai pengantar tidur juga ya. Duduknya di masjid ini, kalau sampai suruk, insya Allah mendapatkan pahala seperti umroh dan haji sempurna, sempurna, sempurna. Maka dengan hadis ini Masjid Raya Al-Falah memfasilitasi pada jamaah yang pengen tenang di masjid. Maka di Al-Falah sampai suruk. Kalau suruknya di sini kan jam 6 sampai jam 6 5 menit saya lihat. Kalau di Al-Falah itu suruknya jam 6.45. Jadi antara jarak Sragen sama Pekanbaru ini selisihnya kurang lebih 25 menit. Jadi kalau di sini sahurnya terlambat ya. Kalau di sana adzannya jam 5.24. Kalau di sini kan 40-an 5 ya. Jadi selisihnya hampir setengah jam. Maka yang paling enak saya sahur di sini, buka puasa di Sragen. Lebih cepat gitu ya. Nah, besok saya balik ya. Besok saya balik sahur masih di sini, perjalanan mendarat di Semarang jam 13.30 sampai Sragen jam 6 kurang seperempat sudah buka puasa. Nah, di sini buka puasanya jam 6:20. Nah, ini gambaran Bapak Ibu. Nah, kalau hari Jumat di Al-Falah namanya Jumat Ganteng. Yaitu siapa yang pengen ganteng cukur gratis. Tinggal lapor, ada tukang guntingnya, nanti tinggal lapor, saya sudah cukur. Nanti tukang cukurnya yang bayari Masjid Raya Al-Falah. Namanya Jumat Ganteng. Nah, setelah Jumat Ganteng, sebelum subuh disiapin kambing guling.
Nah, ini senang di masjid itu ada kambing guling kalau hari Jumat. Jadi memang kita mencoba membuat jamaah itu senang agar betah di masjid, berbagai jamuan gitu. Kalau tadi saya sahur dengan dendeng batokok, masya Allah enak banget tadi, lembut gitu ya. Baru kali ini tadi makan dendeng enak banget sampai 3 porsi tadi ya. Sampai tadi harus ke kamar kecil dulu ya. Masya Allah dijamu luar biasa di sini ya. Masya Allah Pak Uda Henry. Mungkin itu dulu Bapak Ibu semuanya. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita meraih ketakwaan. La'alakum tattaqun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Enggak kenal Pak, saya diundang. Oh. Ya, nanti saya sampaikan. Kemarin dari Bandara Jambi sudah rombongan safar ke Masjid Raya Al-Falah. Nah, bisa nanti kita sampaikan lewat Pak Uda Henry untuk mungkin 1 bis gitu ya, studi banding ke Al-Falah sambil nginep sambil jalan-jalan gitu ya. Tapi yang utama studi banding, jalan-jalan sampingan saja gitu ya. Ya, kalau ada videonya sebetulnya ini full video. Kayak apa sih pasar bahagia, kayak apa itu makan-makan, kambing guling dan sebagainya, ada videonya. Tapi nanti ya ketemu di, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Siti Fatimah. Ingin bertanya pada Pak Ustadz, di mana tadi Bapak telah memaparkan panjang lebar mengenai Masjid Al-Falah yang ada di Sragen. Ini Pak, saya yang ingin bertanya, biaya-biaya yang ada di masjid tersebut Pak, kok besar sekali kalau kita ini apa rinciannya? Itu kira-kira dari mana Pak? Oh, biaya tersebut. Demikian Pak pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Awal mula Masjid Raya Al-Falah itu saya masuk tahun 2016 bulan Oktober. Infak masjid 1 bulan itu 12 juta. Hanya mengandalkan kotak infak Jumat. Berarti 1 kotak infak Jumat itu 12 kali bagi 4 berarti 3 juta. Saya masuk, saya habiskan gaji imam, keamanan, security, logistik. Infaknya naik dari 12 jadi 20. Saya rekrut imam lagi jadi 30, saya naikkan lagi 50, saya naikkan lagi jadi 150, saya naikkan lagi jadi 250 infak per bulan. Dan saat ini bulan Ramadan ini targetnya 3,4 miliar 1 bulan. Semakin dihabiskan, semakin banyak yang donasi. Tapi kalau takmir senang nyimpen duit, nanti justru nggak tumbuh. Ya, maka Al-Falah dihabiskan semua dananya, diminuskan. Dananya dari mana? Setelah dipublish, setelah di-upload lewat Instagram, lewat Facebook, bahkan Al-Falah punya data nomor HP WA itu kurang lebih 2000 jamaah. Nah, 2000 jamaah ini setiap pagi di WA informasi hari ini untuk buka puasa dibutuhkan 5.200.000. Banyak yang transfer 5 juta, bahkan kemarin ada yang 30 juta. Jadi lewat WA, lewat informasi. Barang siapa memberikan buka puasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Transfer lagi. Gitu Pak. Ini contoh cari dana ya, biar paham. Ini cara saya. Pak Kus, ini caranya dari mana gitu ya.
Ini contohnya pengusaha-pengusaha teman-teman saya. Nah, Masih berkah selalu bisnisnya, warganya, semuanya. Menginformasikan ini masih selama bulan Ramadan ini kami mengajak. Ibu Asih, selamat pagi, sehat selalu. Ibu Asih, kami doakan semoga bisnis rotinya berkah selalu. Ibu Asih, kami mengajak ke surga. Bulan Ramadan ini setiap sore Al-Falah butuh 5.200.000. Maka dari itu, Ibu gimana mau ikut masuk surga? Nah, ini lewat voice note. Ini langsung dapat 5 juta gitu caranya. Ini baru satu orang. Nah, saya satu kegiatan itu kemarin tembus 47 juta, terus berikutnya 25 juta lewat voice note. Ini rumahnya Yogyakarta. Jadi memang takmir harus kreatif. Takmir harus bergerak mengabarkan program masjid. Nah, ini contohnya duitnya dari mana? Datangi, kunjungi. Yang lebih cespleng lagi, di buku saya sebutkan namanya SPD, Spesial Pembaca Doa. Apa yang dilakukan? Nanti dari takmir sini bawa buah 1 keranjang, empek-empek sama ayam 1 ekor atau dendeng batoko, berkunjung ke wali kota. Dikasihkan Pak Wali Kota, ini kami dari takmir pengen mendoakan Pak Wali Kota sehat selalu dan semoga bisa memimpin kota Jambi dengan baik. Mohon doanya ya Pak Wali Kota. Nah, namanya adalah tahabu. Berikanlah hadiah maka akan timbul kasih sayang. Jamaah-jamaah yang punya bisnis bagus di Sragen, kita kunjungi, kasih hadiah. Rata-rata hadiahnya nggak nyampe 200.000, nanti transferannya lebih dari 5 juta. Membangun ikatan emosional dengan jamaah. Ini cara-cara Al-Falah untuk menggait donatur. Kunjungi, datangi, doakan, beri hadiah. Maka kas masjid ya kadang kalau bisa untuk beli ayam, bisa untuk beli buah, nanti baliknya lebih gede. Ini gambaran cara cari donasi. Setiap bulan untuk gaji pengurus masjid kurang lebih 50 juta saat ini. Jadi gaji pegawai saja. Ya, memang dikelola serius gitu ya. Nah, untuk listrik 7 juta. Jadi listriknya nggak pernah dimatikan, nyala terus. Nah, kata guru saya kalau masjid tutup bisa mendorong orang bermaksiat. Loh kok bisa Pak? Lah mau ke masjid, mau ngaji, mau itikaf, ditutup pintunya, akhirnya cari tempat karaoke. Nah, ini takmir jangan mendorong orang berbuat maksiat. Sampun? Sampun. Ini gambaran, mudah-mudahan ini sudah makmur, subuhnya sudah makmur, sudah bagus. Tinggal dipoles, ada yang ngelola, ada yang ngasuh. Sehingga masjid bisa menyelesaikan permasalahan umat. Ditunggu ya, mudah-mudahan nanti Pak Wali Kota memberangkatkan 1 bis untuk berkunjung ke Al-Falah. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Siap. Tenang banget tadi. Sekian apa yang Ustaz sampaikan tadi. Semoga ilmu yang beliau sampaikan ini menjadi syafaat dan juga manfaat juga bagi kita yang untuk mengamalkan juga serta juga menyampaikan kepada saudara-saudara muslim dan yang ada di sekitar kita. Mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi panjang juga ya. Oh iya. Sudah sering mendengar. Lewat apa?